Halo warga intelektual sekalian. Wow, gila banget. Berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah, menangis darah. Berita ini dianggap aib gitu. Kalau saya ngomong masalah ini, maka saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha, terutama yang mabuk agama. Jadi berita ini sangat-sangat dihindari. Ya, ini melukai hati daripada orang-orang yang mabuk agama di Konoha. Berita apa itu? Ternyata ada ribuan umat muslim di Amerika yang jadi tentara Amerika, guys. Wow. Luar binasa. Bayangkan, ada ribuan. Ini menurut data, guys, ya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Saya tidak asal banget. Saya riset dulu ya sebelum bikin video. Kalau enggak, saya akan dirujak oleh penonton yang nonton video ini, ya, karena saya yakin yang nonton video ini jauh lebih cerdas, lebih pintar daripada saya, sehingga saya tidak mau menggurui yang nonton video ini. Anda yang mau memutuskan, saya tidak pernah memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya menghina kecerdasan daripada penonton. Saya yakin yang nonton video ini adalah rata-rata kaum intelektual. Saya yakin yang nonton video ini bukan pecinta Upin Ipin ataupun pecinta pecinta film hantu-hantu gitu. Ya, boleh nonton film hantu-hantu, tapi hantunya agak keren dikit lah ya, seperti Ghost Rider gitu ya, yang dari luar negeri lah, jangan yang ada di Konoha. Hantu-hantu yang ada di Konoha itu jarang ganti baju, guys, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, berita apa yang saya maksud yang tidak disukai oleh warga Konoha? Tidak hanya itu, ternyata tidak hanya umat muslim yang ada di Amerika itu banyak jadi tentara Amerika. Ternyata di Israel juga ada umat muslim yang jadi tentara IDF, guys. Wow. Jumlahnya bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan 1-2 orang, tapi ratusan, guys. Wow. Jadi bayangkan, ketika Amerika konflik dengan Iran, ketika Israel konflik dengan Iran, maka umat muslim yang jadi tentara di Amerika, umat muslim yang gabung dengan IDF, maka mereka biasanya akan ikut berperang. Ya, bayangkan ya, pasukan Iran meneriakkan Allahu Akbar, lalu umat muslim juga meneriakkan Allahu Akbar. Umat muslim yang membela Israel gitu ya, Allahu Akbar ya. Di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar. Lalu Tuhan mengabulkan yang mana? Kalau Anda di posisi Tuhan gitu, siapa yang Anda bela? Apakah Anda bela Iran? Apakah Anda bela Amerika? Apakah Anda bela Israel? Tolong tulis di kolom komentar ya. Jika, saya bilang jika ya, bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini Tuhan ya. Jika gitu ya. If gitu. Jadi menurut saya ini sangat dilema besar ya. Dan ini tidak disukai oleh warga Konoha. Kalau saya bongkar ini, maka warga Konoha akan mengatakan, kamu mau mengadu domba kita sesama umat muslim kah? Enggak, saya nggak ada urusan mengadu domba. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Saya ngomong fakta gitu ya. Dan ini juga sudah saya bahas di postingan video saya ya. Banyak tuh ya warga Konoha yang komentar, oh kamu tuh mengadu domba. Enggak, saya bukan mengadu domba ya. Ya, saya nggak ada urusan mengadu domba kek, ya mengadu kucing kek, mengadu ayam kek, enggak. Ya, ini bukan konten adu ayam atau adu domba, bukan. Di sini adu argumentasi ya, adu data ya, adu sumber gitu ya, sumber yang kredibel ya, bukan sumber dari pemuka agama yang sering ngata-ngatain Israel itu. Jangan didengerin ya, kalau ada pemuka agama seperti itu. Ya, sangat-sangat tidak disarankan untuk mengikuti pemuka agama yang selalu menanamkan kebencian-kebencian. Ikutilah pemuka agama yang berpikir logis ya, yang mengajarkan tentang sains ya, mengajarkan filsafat, mengajarkan pemikiran rasional dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada umat muslim yang gabung jadi tentara Amerika? Apakah karena motif ekonomi? Apakah karena ada paksaan? Apakah karena ada ancaman? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bagaimana dengan Israel? Kenapa
Di Israel itu ada umat muslim yang gabung dengan IDF. Sementara tiap hari kita ngata-ngatain IDF. Tiap hari kita mengutuk Netanyahu. Sementara umat muslim yang ada di Israel ada yang membela mati-matian Netanyahu. Jadi ini kan semacam paradoks ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka gabung? Apa alasannya? Apakah mereka dipaksa? Jadi ada rumor yang beredar di media sosial mengatakan bahwa mereka itu dipaksa, mereka itu sebenarnya nggak ikhlas jadi tentara, tapi diancam gitu ya, akan diusir dari negaranya. Apakah itu benar atau tidak? Di video saya akan kuliti gitu fakta yang sebenarnya. Jadi faktanya adalah ternyata, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Nggak ada paksaan umat muslim harus gabung jadi militer di Amerika. Nggak ada. Bahkan dari Konoha ada tuh ya, beberapa bulan yang lalu tuh viral di media sosial ya. Ada seorang wanita berhijab berasal dari Tangsel kalau nggak salah ya, gabung dengan tentara Amerika guys. Wow. Dan ini melukai hati warga Konoha sebagian ya. Tapi nggak semuanya ya, sebagian ya. Tapi sebagian besar mereka mengutuk kok ya. Bahkan organisasi terbesar di Konoha itu seperti MUI mengatakan, ini nggak boleh, ini melanggar syariat, kata gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa hidup hanya dengan menjunjung tinggi yang namanya syariat? Apakah kita bisa makan dari syariat? Apakah kita bisa makan hanya mengandalkan yang namanya seiman gitu? Apakah kita bisa hidup hanya mengandalkan yang seagama gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, gini ya, orang-orang yang tinggal di Amerika itu ya, terutama umat muslim itu, mereka sudah waras guys. Mereka jarang yang mabuk agama. Kenapa? Apa alasannya? Karena di sekolah mereka itu ya, kalau misalnya ya ada nih umat muslim sudah lama tinggal di Amerika, ada jutaan ya umat muslim yang tinggal di Amerika, ada sekitar 4 jutaan. Ya, kalau mereka punya anak ya, dari kecil udah berteman dengan orang Kristen ya, orang yang tidak beragama, orang ateis dan sebagainya, mereka sekolah di sekolah yang sama. Dan waktu kecil ternyata di Amerika mereka tidak diajarkan agama. Enggak, agama itu diajarkan di rumah. Yang diajarkan di sekolah itu apa? Sains, disiplin, etika, ya, kemudian filsafat, ya. Itu yang diajarkan. Bukan agama. Agama itu di rumah aja. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi, ini adalah sudut pandang negara maju ya. Bukan berarti saya mengatakan, ini harus diterapkan di Konoha. Ya. Disclaimer ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Jadi, pandangan negara maju itu mereka berpikir, kalau anak kecil itu dikasih pendadaran agama, kalau dari kecil itu sudah didoktrin bahwa harus belajar agama, maka anak kecil itu mau nggak mau, suka nggak suka, berpikir bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci gitu ya. Sehingga banyak anak-anak yang mabuk agama gitu ya. Mereka tidak bisa berpikir rasional. Anak kecil itu kan nggak bisa berpikir rasional ya. Mereka masih susah berpikir logis gitu ya. Jadi kalau mereka didoktrin bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci ya, mereka itu kafir ya, mereka itu sesat, mereka masuk neraka, hanya kita yang paling benar ya, kita dijolimi ya, mereka itu jahat, agama lain jahat. Kalau misalnya anak kecil diajarkan seperti itu ya, kemudian diajarkan boykot ya produk barat gitu ya, boykot McD. Ada tuh ya di Konoha tuh ya. Ada parodi seperti itu kan, yang di meja tuh yang dipukul-pukul gitu ya. Ada viral tuh ya di media sosial kalau saya perhatikan. Dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Nanti kalau gede gimana? Ya jadi orang radikal lah. Jadi apa lagi coba kan? Pengangguran, radikal, nyusahin negara ya, kemudian mengharapkan bansos, lengkap sudah gitu ya. Disclaimer nggak semuanya seperti itu ya. Ada juga yang berakhir seperti Pak Gus Dur. Di video sebelum saya udah bahas nih seputar Pak Gus Dur. Cuman yang jarang diketahui seputar Pak Gus Dur itu
tidak hanya belajar agama. Pak Gus Dur itu belajar apapun, dia kutu buku. Jadi pengetahuan Pak Gus Dur itu bukan hanya dari agama, ya 80% itu dari luar gitu, dari luar agama gitu. Cuman kita tuh kan pengen anak kita seperti Gus Dur, tapi disuruh baca sains ya, kemudian disuruh belajar tentang ilmu pengetahuan lain nggak mau gitu ya, kemudian disuruh belajar tentang filsafat nggak mau, filsafat bikin sesat ya, belajar sains, jangan belajar sains itu mah buatan kafir ya, jangan belajar matematika nanti kan di akhirat yang ditanya itu bahasa Arab, ngapain kita harus belajar matematika. Ya, hidup ini kan sementara, ngapain kita belajar tentang teknologi ya. Ya, hidup ini cuma sementara doang ya. Jangan terlalu mikirin tentang ekonomi gitu, ngapain belajar ekonomi ya. Kita harus lebih mementingkan yang namanya akhirat. Kita harus kaya di akhirat. Ngapain belajar ekonomi ya? Giliran bangun rumah ibadah minta-minta di pinggir jalan gitu ya. Jadi kontradiktif sekali gitu ya. Di satu sisi kita mengatakan bahwa ngapain belajar ekonomi ya. Ya kita yang penting kaya di akhirat, bukan di dunia ya. Tapi besoknya minta-minta di pinggir jalan gitu, di tengah jalan gitu ya, pakai jaring-jaring untuk apa? Untuk bangun rumah ibadah gitu. Jadi kontradiktif sekali gitu ya antara prinsip dengan kelakuan gitu. Jadi pada faktanya Gus Dur itu pintar, cerdas, tidak hanya belajar di pondok pesantren. Dia lebih banyak belajar dari luar gitu. Dia kan lulusan luar negeri ya. Nah, itulah alasan kenapa Gus Dur itu cerdas. Sementara di Konoha, ya orang tua itu nggak membolehin anaknya baca buku di luar daripada buku agama. Ya, anaknya itu pengennya menghafal kitab suci gitu ya. Gedenya jadi pemuka agama. Emang semua lulusan pesantren itu jadi pemuka agama? Enggak kan? Ya, jadi anak kecil yang ada di Amerika itu, mereka tidak diajarkan agama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menangkis yang namanya radikalisme. Ya, mereka diajarkan disiplin gitu ya. Seperti di Jepang misalnya, Jepang itu lebih mengutamakan disiplin. Jadi anak kecil di Jepang itu yang pertama dilatih itu antri guys, buang sampah pada tempatnya. Bukan belajar fisika, belajar matematika atau menghafal kitab suci, enggak ada. Ya, yang dipelajari itu antri gitu ya. Kenapa? Apa alasannya? Karena guru-guru di Jepang itu minimal S2 guys. Bukan sembarang, walaupun guru-guru SD gitu. Minimal S2. Sehingga mereka itu adalah masyarakat yang sangat hobi membaca ya. Mereka sangat hobi observasi ya, menganalisis dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga guru-guru di sana itu berpikir jangka panjang. Guru-guru yang ada di Jepang itu berpikir, kalau anak kecil itu belajar matematika, kalau sungguh-sungguh 3 bulan juga bisa menang olimpiade kalau sungguh-sungguh. Tapi yang paling susah itu adalah belajar antri. Seumur hidup ada manusia yang tidak suka antri. ada banyak warga Konoha itu yang menyerobot antrian, bosan gitu ya. Ya, saya bukan orang suci juga ya. Saya juga pernah menyerobot antri ya. Saya bukan orang suci guys ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya suci ya. Ya, saya menyadari itu ternyata nggak bagus ya. Dulu waktu remaja SMP ya, SD gitu ya, ada misalnya nih mau masuk kelas tuh harus antri ya. Saya tuh suka nyerobot gitu ya. Nggak sabaran dulu ya. Saya mengaku salah ya. Itu dulu waktu SMP SD. Kalau sekarang mah sudah jadi tradisi antri ya. Antri ngambil duit di ATM, kemudian antri di supermarket dan sebagainya ya. Sudah mulai ya. Dan tolonglah ya, bagi yang nonton video kalau punya anak itu, anak kecil itu harus diajari sejak dini itu antri, buang sampah pada tempatnya. Itu dulu deh, jangan belajar yang aneh-aneh dulu gitu. Ya kalau belajar matematika 3 bulan kalau sungguh-sungguh itu bisa guys. Ya, nggak percaya? Tanya sama Profesor Yohanes. Profesor Yohanes mengatakan sebenarnya manusia itu ya kalau kita perhatikan ya orang Indonesia itu nggak kalah jauh sebenarnya kapasitas otaknya dengan orang Amerika. Cuman kita itu dari kecil itu sudah dipaksa gitu ya, belajar sesuatu yang kurang perlu gitu ya. Kita, aduh, ya aneh-aneh pokoknya ya. Dan orang tua di Konoha juga nggak mau belajar gitu, harus belajar dong ya. Kalau bicara seperti ini saya bisa emosi guys ya. Harusnya orang tua yang belajar gitu, apa yang perlu diajarkan sama anak gitu. Ya anak saya sendiri nggak pernah tuh saya paksa harus belajar agama, enggak. Bukan berarti
kelakuannya buruk, bukan. Saya juga belajar, maksudnya mengajarkan tentang attitude juga gitu ya, antri gitu ya. Saya ajak gitu anak untuk antri di ATM gitu ya. Kemudian itu disiplin guys. Itu yang paling susah ya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Harus dari kecil sudah diajarkan gitu ya. Diajarkan tempat sampah. Oh, di sini tempatnya gitu ya. Supaya apa? Supaya gedenya nanti jangan buang sampah ke kali ya, sehingga akan jadi beban gitu ya. Bayangkan kalau masyarakat kita itu dari kecil itu nggak pernah diajarkan buang sampah pada tempatnya, mereka waktu gede buang sampah di kali, kali mampet, banjir, yang rugi siapa? Negara. Kita yang rugi. Sekali banjir itu ratusan miliar guys, untuk apa? Untuk memperbaiki gitu dananya. Ya, jadi kalau kita tiap hari menghadapi banjir, kapan majunya coba? Jadi duit untuk menghadapi banjir ini bisa dialokasikan untuk beasiswa. Itulah alasannya kenapa negara maju itu semakin maju, negara miskin atau negara terbelakang seperti Konoha itu makin terbelakang. Kalau saya mengatakan bahwa anak kecil itu jangan dikasih pendidikan agama, maka saya akan dikata-katain PKI, saya akan dikata-katain ya anak daripada Den Aidit. Padahal Den Aidit itu hafal Quran kan. Padahal Den Aidit itu beragama Muslim ya. Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Jadi ketika umat Muslim yang ada di Amerika itu sudah gede ya, mereka kan waktu kecil sudah biasa tuh ya, biasa mereka didoktrin untuk mencintai Amerika. Bahkan kalau kita perhatikan, Amerika itu sangat suka dengan bendera Amerika. Mereka sangat suka cium benderanya, dibawa kemana-mana. Mereka sangat cinta gitu, karena mereka didoktrin dari kecil seperti itu, untuk nasionalis ya. Yang mirip-mirip seperti zaman Pak Soeharto lah. Buktinya kita bisa hampir menyaingi China kan zaman itu. Ya, itu yang luntur zaman sekarang. Zaman sekarang ini nasionalisme itu bagi yang seiman gitu ya, seagama, bukan senegara. Makanya di Konoha itu sering terjadi persekusi rumah ibadah, bubarin paksa. Karena apa? Karena rasa nasionalisme kita sudah luntur. Kita menganggap nasionalisme kita itu adalah seagama. Ya, kalau yang beda agama itu susah ya kita menyusukan diri ya biasanya ya. Kita nggak suka dengan perbedaan. Bagaimana dengan di Israel? Di Israel juga seperti itu. Anak kecil itu sudah diajarkan tentang filsafat, ya, berdebat. Di Israel itu kalau anak kecil itu udah diajarin debat guys, dari SD diajarin debat ya. Umat Muslim yang di sana juga seperti itu, sama ya, melakukan oh, pendidikan yang sama gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka gede, mereka sudah terbiasa ya, berpikir rasional, berpikir waras. Mereka nggak mabuk agama. Ya karena dari kecil nggak didoktrin bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang suci, nggak seperti itu ya. Sehingga waktu mereka gede, yang mereka bela itu bukan agama, tapi nasionalisme mereka. Mereka membela kepentingan nasionalisme mereka. Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Hidup ini nggak sesimpel yang kita pikirkan ya. Nggak semudah itu Ferguson. Hidup itu nggak semudah itu. Penuh dengan paradoks dan komedi. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.